Tapi hari ini firman Tuhan menasihatkan kita semua agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Shalom Yun. Shalom. Puji Tuhan, pada sampai saat ini kita tetap sehat dan masih diberikan Tuhan berkat yang melimpah-limpah. Dimanapun teman-teman berada, tetap selalu andalkan Tuhan, tetap sehat, dan jangan lupa terus mengucap syukur. Kita akan mulai ibadah online kita. Tuhan, biar dalam usia kami saat ini Tuhan, kami menjadi pelayan Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
bagimu Tuhan. Kami memujimu Tuhan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku, Dia baik, Dia baik bagiku. Kau baik Tuhan, Dia baik bagiku. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang senantiasa Tuhan, yang kami andalkan dalam kehidupan kami, Bapa yang baik. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah online kami Bapa. Mari Engkau berkati kami yang ada di tempat ini, bahkan anak-anak-Mu yang sedang menyaksikan ibadah ini Bapa. Mari lawat dengan urapan Roh Kudus-Mu Bapa yang baik. Jamah setiap hati kami pulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja di tengah-tengah kami Bapa yang baik. Dalam pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Semangat muji Tuhan, amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me.
kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Koko Budi langsung dari Batam. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap kita semua di dalam keadaan penuh dengan sukacita, sekalipun banyak tantangan, banyak rintangan, banyak persoalan mungkin yang hari ini sedang kita hadapi, namun percayalah bersama dengan Tuhan kita mampu mengatasi setiap rintangan. Karena jika Allah di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Haleluya. Kita akan awali dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, hari ini kami kembali merenungkan firman-Mu Tuhan Yesus. Firman yang memberikan kami kekuatan, firman yang menuntun kami, firman yang menolong kami, firman yang menjadi perisai bagi setiap hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini senang sekali saya bisa menyampaikan firman Tuhan untuk saudara yang bisa menyaksikan siaran khotbah ini, baik itu di channel YouTube maupun juga di Instagram. Saya berdoa agar kita semua tetap semangat di dalam mengikut Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita renungkan keadaan kita hari-hari ini, ketika sudah 1,5 bulan lamanya kita sudah stay at home, work at home, kita tidak bisa kemana-mana. Rasanya mungkin sesuatu yang nggak pernah kita alami, hari ini kita harus alami, saudara. Dunia berubah. Bahkan kalau kita lihat berita, kita lihat satu keadaan yang mencekam hari-hari ini, saudara. Bagaimana COVID-19 begitu merajalela, saudara, membuat banyak orang hidup dalam ketakutan. Dan tidak jarang, saudara, yang akhirnya mengalami satu keadaan yang tidak enak, saudara. Tetapi sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita harus tahu, kita harus yakin bahwa segala sesuatu boleh berubah, namun kasih Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Dan kita harus tetap bersyukur karena Tuhan pegang kendali dalam hidup kita. Dan pesan hari ini, saudara, jangan sampai ada di antara saudara yang menyerah dan akhirnya undur meninggalkan Tuhan. Biar kita bergandengan tangan, kita tetap unity, kita tetap dengar akan firman Tuhan, kita tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, pada hari ini, saudara, saya ingin menyampaikan ada 4 pesan firman Tuhan untuk menguatkan kita agar kita senantiasa berkenan, agar kita senantiasa tetap dalam keadaan semangat dan on fire di hadapan Tuhan. Sekalipun banyak persoalan, banyak tantangan yang kita hadapi. Yang pertama, saudara, dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, yang pertama pesan firman Tuhan hari ini untuk kita renungkan bersama-sama ialah apapun yang kita alami hari ini, biarlah hidup kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tubuh ini harus kita bawa untuk menyembah Tuhan. Biar di hari-hari di mana kita stay at home, kita banyak merenungkan kasih Tuhan, kita banyak memuji menyembah Tuhan. Mari kita bawa hidup kita, kita ajak juga keluarga kita untuk kita bisa bersama-sama memuji menyembah Tuhan, bersyukur karena Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Ini yang pertama, saudara, agar kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Yang kedua, di ayat yang kedua dikatakan dalam kitab Roma pasal yang ke-12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, biar di masa-masa sekarang kita lebih banyak mengintrospeksi diri. Kita merenungkan, kalau di masa-masa yang lalu ada banyak hal mungkin yang tidak berkenan, ada banyak hal mungkin yang kurang kita lakukan di dalam mengikut Tuhan. Ada banyak hal mungkin yang kita cuek, kita apatis, bahkan kita nggak peduli dengan kegiatan-kegiatan rohani. Tapi hari ini firman Tuhan menasihatkan kita semua agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat hari-hari ini, semua lini terkena dampak daripada COVID-19. Tidak ada yang terkena, saudara. Dan ketika kembali pada firman Tuhan, Tuhan mau kita berubah oleh pembaharuan budi kita, saudara. Mari kita yang tahu apa yang harus kita ubah hari-hari ini. Apa hal yang masih kurang berkenan di hadapan Tuhan, yang rasanya dulu mungkin kita sukar untuk berubah, tapi hari ini mau gak mau, saudara, kita harus berjuang untuk bisa kita berubah.
Dan Alkitab juga berkata, saudara, sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ketika kita hari ini sedang berhadapan dengan tantangan, saudara sedang stay at home, saudara yang udah gak kerja lagi, saudara mungkin yang hari ini sedang libur kuliah dan sebagainya, mungkin saudara sedang di usaha juga sedang macet, saudara. Tapi biarlah hari-hari ini kita terus mengandalkan Tuhan, kita terus berubah, kita terus mencari wajah Tuhan. Kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Saudara, yang ketiga, di ayat yang ke-11 dalam kitab Roma pasal yang ke-12 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi hari ini, jangan sampai kerajinan kita kendor. Ada sebuah hashtag yang viral beberapa waktu yang lalu, jangan kasih kendor. Demikian juga iman kita hari-hari ini, saudara. Di tengah goncangan yang sedang terjadi, kita tidak boleh kendor, tapi kita harus tetap menyala-nyala layani Tuhan, saudara. Ada banyak cara yang kita bisa lakukan hari-hari ini. Saudara bisa menjadi berkat lewat media online, saudara, lewat sosial media, saudara. Mari, saudara, kita banjiri seat of media sosial kita dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang membangun iman kita. Kita jangan ikut-ikutan memviralkan, ikut men-share sesuatu yang gak jelas, saudara. Tapi biarlah hari ini yang kita sebarkan adalah firman Tuhan, sukacita, kekuatan dari Tuhan. Mari kita sebarkan, saudara, semangat kita. Apapun yang terjadi, tetap kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara tentu ingat apa yang terjadi ketika Daniel dan teman-temannya Sadrak, Mesak dan Abednego, saudara. Ketika mereka berhadapan dengan situasi yang penuh dengan bahaya, tapi mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Dan akhirnya kita lihat bagaimana Tuhan membuat perbedaan. Tuhan menyatakan mukjizatnya, saudara. Dan saya percaya hari-hari ini pun kuasanya bekerja bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Terutama bagi mereka yang sungguh-sungguh menyala-nyala dan melayani Tuhan. Sekalipun hari ini saudara nggak bisa melayani seperti biasa kita ada di gereja, kita bisa lakukan tugas kita sebagaimana mestinya di waktu yang lalu. Hari ini saudara mungkin kita nggak kemana-mana, tapi kita bisa jadi berkat, saudara, lewat banyak hal. Terutama kalau hari ini kita nggak bisa kemana-mana, lewat media sosial kita. Mari jadi berkat, terus sebarkan kebaikan, sebarkan kasih Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara, ayat yang ke-12 dalam kitab Roma dikatakan, pasal 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Hari ini tidak ada yang bisa kita lakukan selain kita bersukacita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan kita berkata kita bersukacita dalam pengharapan. Saudara, pengharapan adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita. Saudara, sauh itu merupakan sebuah jangkar, sebuah kapal yang hendak berlabuh, dia hendak tetap tinggal di tengah lautan, saudara. Ketika dia pengen tetap tinggal tenang, dia akan melabuhkan jangkarnya, saudara. Dan kapal itu akan tetap tinggal di situ sampai esok hari, saudara. Demikian orang percaya, anak-anak Tuhan, kalau kita menaruh harapan kita dalam Yesus, hidup kita penuh dengan sukacita, kita aman. Yang berikutnya dikatakan, sabarlah dalam kesesakan. Pak Khotbah berkata, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Mungkin hari ini kita terus berdoa, belum sesuatu terjadi, saudara. Tapi kita bilang apa? Bersabar dalam kesesakan. Sekalipun mungkin kita sesak, saudara, kita nggak ngerti, tapi Tuhan mau kita tetap sabar, tetap terus bersabar, saudara, menanti waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan sangat indah. Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, selalu tepat pada waktunya. Dan dikatakan seperti yang terakhir, bertekunlah dalam doa. Ini yang penting, saudara. Kita nggak boleh putus berdoa hari-hari ini. Bahkan hari-hari kita harus lebih banyak, saudara, waktu kita untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan, bersama dengan keluarga, dengan kakak adik, dengan orang tua, suami, istri. Ayo sama-sama kita bertekun di dalam doa. Dan saya percaya, saudara, orang yang bertekun di dalam doa, Tuhan senang sekali, dan Tuhan akan menjawab setiap doa permohonan kita. Karena Dia Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap semangat, tetap kita jaga kesehatan kita, saudara. Tetap kita saling kontak satu dengan yang lain, saling menguatkan. Tetap kita bersekutu sekalipun kita tidak bisa berjumpa satu dengan yang lainnya. Tetaplah menjalin hubungan lewat berbagai macam cara, saudara, yang kita bisa lakukan dengan kecanggihan teknologi hari-hari ini. Dan yang terlebih lagi, saudara, bangunlah terus persekutuan kita dengan Tuhan.
Dan saya percaya saudara, badai pasti berlalu, COVID-19 akan segera berhenti, dan kita akan kembali beraktivitas seperti biasa. Dan yang pasti terjadi adalah penuaian jiwa. Haleluya. Kita akan menuai banyak jiwa saudara, untuk kita bawa kepada Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Saya ingin berdoa untuk saudara pada hari ini. Mari tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk tetap semangat di dalam Tuhan, untuk mempersembahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan, agar kami juga terus memperbaiki hidup kami Bapa. Kami gak mau jadi serupa dengan dunia ini, dan biarlah karakter kami terus berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan. Dan kami mau terus semangat melayani Tuhan. Kami gak mau kendor Tuhan. Kami mau iman kami terus bangkit, dan kami akan tetap bersuka cita dalam pengharapan. Kami akan tetap bersabar menanggung kesesakan, dan kami tidak akan pernah berhenti berdoa. Bahkan kami akan terus berdoa dan berdoa sampai sesuatu terjadi. Haleluya. We will pray until something happen. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang bisa bagikan pada hari ini. Biarlah kita tetap sukacita. Salam sehat, tetap semangat. God bless you all. Haleluya. Puji Tuhan, sangat terberkati oleh firman yang telah diberikan oleh Bang Budi. Kita terus mendoakan Bang Budi supaya pelayanannya semakin maju dan terus diberkati oleh Tuhan. Nah, untuk pengumuman kita, jangan lupa terus ikutin ibadah online kita, dan juga segala kegiatan yang biasa kita lakukan dapat kita lakukan di rumah masing-masing. Dan jika ada yang ingin ke gereja juga dapat datang ke gereja, tetapi dalam jumlah yang terbatas. Oke, jangan lupa juga jika ingin memberikan persembahan, teman-teman dapat mengirim sesuai dengan nomor rekening yang sudah ada di layar kaca teman-teman semua. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Kita akan berdoa syafaat. Jangan lupa tetap mendoakan negara kita, orang-orang yang kita kasihi, supaya tetap dijaga oleh Tuhan, supaya tidak terkena penyakit atau hal-hal yang tidak baik lainnya. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai Tuhan. Kami tiba di penghujung acara ibadah kami. Kami terus memohon urapan yang daripada-Mu senantiasa Bapak. Mari pimpin langkah kami anak-anak muda senantiasa, agar boleh Tuhan senantiasa kami tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu Bapak. Kembali kami mau berdoa Tuhan. Kami mengangkat tangan kami bagi bangsa Indonesia Bapak. Mari Engkau yang melindungi bangsa ini, menjamah bangsa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan, Engkau tahu saat ini virus corona yang melanda bangsa ini Tuhan. Kami mau tolak patahkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kiranya kuasa Allah, mujizat daripada Allah melepaskan, membunuh virus-virus yang ada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi pemerintahan kami Tuhan. Kami berdoa bagi presiden dan wakil presiden kami Tuhan, serta para menteri Tuhan. Engkau yang memberikan mereka hikmat, roh yang takut akan Tuhan, yang senantiasa Tuhan, sehingga mereka mampu memimpin bangsa ini Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan. Engkau yang menjamah, Engkau yang menguatkan iman kami Tuhan. Biar di tengah-tengah badai yang ada, di tengah-tengah persoalan yang ada Tuhan, kami boleh tetap percaya kepada Tuhan. Kami boleh tetap mengandalkan Tuhan Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, terutama bagi seluruh anak muda yang ada di Indonesia. Mari Tuhan jamah, Tuhan tolong Tuhan bagi setiap anak-anak muda ya Tuhan, yang mungkin masih terbelenggu kejahatan Bapak. Mari Tuhan Engkau yang membantu melepaskan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami juga berdoa Tuhan bagi pelayanan yang ada di tempat ini. Biar Engkau yang senantiasa memberkati Tuhan. Pertambakan jiwa-jiwa yang ada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biar senantiasa apa yang kami lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.